Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Teriring doa, mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Sya'ban ini dikatakan diambil dari kata-kata syaib. Syaib itu adalah tariqun fil jabal, jalan yang ada di gunung. Maksudnya apa? Tariqun ilal khair. Sya'ban inilah jalan menuju kebaikan, dan salah satu kebaikan tersebut itu adalah keberkahan atau kemuliaan yang Allah berikan secara spesial khusus ada di bulan Ramadan. Karena itu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka insya Allah mohon doanya antum semuanya, mudah-mudahan Al-Fagir diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyampaikan sedikit demi sedikit hal-hal yang berkaitan dengan puasa, baik hukum-hukum fikihnya yang nanti insya Allah akan saya buka tanya jawab. Jadi silahkan Anda berdialog dengan saya, akan saya jawab pertanyaan Anda semampu saya, dan juga nanti akan saya jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab puasa, wabil khusus adalah adab-adab batinnya. Karena itu kita akan mulai pembahasan pertama ini tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa itu maknanya adalah al-imsakul mutlaq wal kaffu anisyai'i wat tarku. Menahan diri dari segala apapun. Itu maknanya adalah puasa secara bahasa. Termasuk puasa bicara misalnya. Itu disebut dengan puasa secara bahasa, bukan secara syar'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Siti Maryam itu pernah bernazar bahwa dia tidak akan berbicara kepada manusia. Nah, di situ Allah hikayahkan nazar puasa bicaranya Siti Maryam atas manusia dengan kalimat sauman falan ukallimal yawma insiya. Siti Maryam bernazar puasa. Puasa apa? Puasa dari bicara kepada manusia. Kemudian adapun secara syar'i, pengertian syariat, definisi syariat daripada puasa adalah yang pertama imsakun makhsus, menjaga diri dari hal-hal yang khusus, menjaga diri yang sifatnya khusus. Yaitu apa? Menjaga diri mulai dari subuh sampai maghrib ala wajhin maksus, dengan cara-cara yang khusus, menjaga diri dengan sifat yang khusus dari dengan cara yang khusus. Yaitu kita ini kalau puasa kan ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, dan ada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Maka kita menjaga diri dari hal-hal tersebut. Menjaga diri, imsakun maksus, menjaga diri, yang mana sifat kita menjaga diri ini itu sifatnya khusus, karena memang bukan sekedar menjaga diri 24 jam, tapi mulai dari subuh sampai maghrib ala wajhin maksus, yang mana sifat menjaga diri ini juga
dengan cara yang khusus. Maksudnya gimana? Kan ada rukunnya, ada syaratnya, ada perkara-perkara yang membatalkan puasa yang wajib untuk kita jauhi. Biniyatin maksusoh, dengan niat-niat yang khusus. Artinya barang siapa yang puasa tanpa niat maka puasanya nggak sah. Karena itu kalau ada orang puasa tanpa niat maka puasanya oleh syariat tidak dianggap sebagai puasa, tidak sah, kemudian tidak berpahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ya, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan puasa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Hanya saja keistimewaan Ramadan dengan segala rahmatnya Allah di situ, dengan segala ampunannya Allah di situ, dengan segala pahalanya Allah di situ, dengan segala keistimewaan seperti malam nuzulul Quran, seperti Lailatul Qadar, ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dikasih pahala 70 kali lipat dan seterusnya. Itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tak puasa, ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad saja. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan itu puasa atas umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi diriwayatkan malah ibadah puasa ini mulai dari zamannya Nabi Adam sudah ada. Ibadah puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari zamannya Nabi Adam, dan tidak ada satu umat pun kecuali mereka diwajibkan, difardukan atas mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi boleh dikatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sudah lama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zaman pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu umat pun kecuali Allah wajibkan kepada mereka yang namanya ibadah puasa. Hanya saja beda antara puasanya kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini yaitu Yahudi dahulu kala dan kaum Nasrani. Bahwasanya Ahlul Kitab itu tidak mereka berpuasa kecuali mereka hanya puasa dari sesuatu yang bernyawa saja. Misal dari binatang, ya, mereka puasa dari itu. Tapi kalau sesuatu daripada makanan itu adalah sesuatu yang tidak bernyawa seperti sayuran dan lain sebagainya, maka mereka tidak berpuasa dari itu. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu berpuasa. Ini perbedaan ya. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani mereka itu berpuasa dari apa-apa yang bernyawa. Kalau tidak bernyawa maka mereka makan aja. Mereka makan, mereka minum. Tapi kalau itu adalah bernyawa maka mereka jauhi. Adapun kita kan tidak. Mau bernyawa ataupun tidak, kita berpuasa dari itu semuanya, dari makanan minuman itu mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, diriwayatkan sebagian ulama bahwasanya kaum Nasrani mereka dulunya berpuasa dalam setahun itu 40 hari. Dalam setahun 40 hari. Dalam rangka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Awal mulanya puasanya kaum Nasrani itu adalah mencegah diri mereka, menahan diri mereka dari apa-apa ya yang bersifat makanan ataupun minuman, apapun makanannya, apapun minumannya mereka jauhi. Dan mereka berbuka puasa 24 jam sekali. Kalau kita kan ada sahur, ada buka puasa. Nah, kalau kaum Nasrani mereka puasa itu 24 jam. Jadi misal mulai subuh ya ketemu subuh lagi baru boleh makan ya. Baru boleh makan. Kemudian di kemudian hari mereka kaum Nasrani memperingan atas diri mereka sendiri dengan hanya berpuasa atas apa-apa yang bernyawa saja. Jadi awal mulanya kaum Nasrani itu puasa dari apa-apa, dari semua makanan, dari semua minuman selama 40 hari. Enggak makan sama sekali sampai 24 jam.
Subuh ketemu subuh baru boleh makan. Jadi sahur sekaligus buka puasa sekaligus sahur. Sampai akhirnya mereka memperingan. Jadi mereka memperingan syariatnya mereka sendiri. Ya, mereka berbuat semaunya mereka. Mereka merasa keberatan untuk berpuasa 24 jam dari apapun makanan minuman, maka mereka memperingan syariatnya. Bukan Allah yang ngasih keringanan, tapi mereka memberikan keringanan untuk mereka sendiri. Ya, kalau seperti itu enak agama seperti itu. Nah, mereka berpuasa dari apa-apa yang bernyawa. Kalau tidak bernyawa seperti roti misalkan atau apapun itu selama tidak bernyawa mereka makan. Jadi mereka mencari keringanan untuk diri mereka sendiri. Dan mereka berpuasa dengan model begini ada di musim seminya mereka. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang fadhailus syiyam. Yaitu fadilahnya puasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu amali bini Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amal anak manusia itu bagi mereka, kecuali pas puasa itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa itu secara langsung, secara kontan, secara cash kepada mereka yang berpuasa. Artinya apa? Setiap amal ibadah, setiap amal soleh yang kita kerjakan itu pasti masing-masing memiliki pahala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ukuran daripada pahala ibadah tersebut. Ada yang dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hanya saja kalau ibadah puasa maka pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun malaikat yang mengetahui berapa nilainya besar pahala puasa. Karena memang bulan Ramadan itu syahrus sabar, bulan sabar. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang bersabar itu pahalanya nggak ada hitungan. Jadi bukan hanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi lebih daripada itu. Sampai berapa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak ada satu nabi pun, tidak ada satu malaikat pun yang mengetahui berapa nilai besarnya pahala puasa yang kita jalani, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib seperti puasa Ramadan. Hanya saja nanti pahala puasa itu akan nampak, akan menjadi jelas bagi yang melakukan ibadah puasa tersebut di hari kiamat. Karena itu Allah mengatakan, "Wa ana ajibi," aku sendiri yang akan memberikan secara langsung pahala atau balasan kebaikan puasa yang hamba-Ku lakukan. Ini adalah isyarat bahwa tidak ada yang mengetahui nilai pahala puasa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan atau menisbatkan pahala puasa itu kepada zatnya sendiri. Illa shaum fa innahu li, kecuali ibadah puasa. Semua amal ibadah manusia untuk mereka. Tapi kalau puasa untukku. Ya, kita ini mengharamkan apa yang halal, makan, minum, hubungan suami istri. Itu halal semua. Tapi kita haramkan untuk diri kita sendiri. Mulai dari subuh sampai maghrib bukan karena siapa-siapa kecuali karena Allah Ta'ala. Karena itu Allah nisbatkan ibadah puasa itu untuk Allah. Kenapa? Karena kita lakukan itu murni karena dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang halal kita siap, kita rela, kita sudi, kita bersedia untuk mengharamkannya sementara waktu, bukan karena apa, tapi dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka versi yang kedua menurut para ulama hadis bahwa ketika semua orang nanti ada kalanya ibadah mereka pahalanya bisa dituntut oleh orang lain. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasul, man la dirham lahu wa la mata, yaitu mereka yang enggak punya harta, mereka yang enggak punya uang. Maka Rasul mengatakan bukan itu, tapi orang yang dikatakan bangkrut nanti adalah orang yang di hari kiamat membawa pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala salatnya, pahala Qur'annya, pahala iktikafnya, pahala sedekahnya, pahala ini, pahala itu. Mereka bawa.
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, pahala-pahala tersebut harus Allah berikan kepada mereka yang dulunya pernah dia zalimi ketika hidup di muka bumi. Jadi orang-orang yang pernah terzalimi itu akan menuntut, dan akhirnya sebagai balasan atas perbuatan buruk orang yang zalim tersebut, pahalanya dia diberikan kepada yang terzalimi. Sehingga yang zalim walaupun banyak pahalanya belum bisa masuk surga, yang terzalimi masuk surga terlebih dahulu. Terus begitu. Sampai pada akhirnya semua pahala ibadahnya habis. Semua pahala ibadahnya habis. Setelah habis, masih ada sisa orang-orang yang menuntut akan kesalahan dia atau kezaliman dia. Maka Allah berikan kepada dia orang-orang yang zalim itu adalah dosa-dosanya orang yang terzalimi. Allah berikan kepada mereka. Nah, sehingga yang terzalimi masuk surga, tapi yang zalim walaupun banyak pahalanya ini masuk neraka. Pertanyaannya adalah kita nih, kalau kita merasa ibadah kita ini nggak tahu nih, apakah ibadah kita ini ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan jangan sampai kita berbuat zalim sama orang lain. Ini orang banyak pahalanya, tapi gara-gara zalim habis pahalanya. Ganti yang terzalimi, dosa-dosanya mereka Allah bebankan kepada orang yang zalim tersebut. Jadi yang tadinya banyak pahala menjadi banyak dosa. Yang tadinya sudah dekat dengan surga malah masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Sebanyak apa pahala kita? Apakah kita yakin pahala-pahala tersebut tidak akan diperebutkan atas tuntutan daripada orang-orang yang pernah zalim kepada kita? Itu pun kalau kita banyak pahalanya menghadap kepada Allah. Lantas bagaimana kalau kita nggak banyak pahala? Maka tentu satu hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita zalim sama orang. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lebih baik aku punya 70 dosa kepada Allah daripada aku punya satu dosa kepada manusia. Kenapa? Kalau kita punya dosa kepada Allah, Allah itu mabniyun 'alal musamaha. Yang Allah kedepankan untuk kita hambanya adalah ampunan. Beda sama manusia. Kalau mereka manusia, kalau kita punya salah sama mereka, yang mereka nomor satu kan adalah tuntutan. Karena itu nanti di akhirat nggak ada tuntutan bisa selesai kecuali pahalanya orang yang zalim diberikan kepada yang terzalimi, dan dosanya orang yang terzalimi diberikan oleh Allah, dibebankan oleh Allah kepada orang yang zalim. Kecuali pahala puasa. Kecuali pahala puasa. Pahala puasa, kalau puasa kita mau puasa sunnah, mau puasa wajib, puasa Ramadan, asal itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala puasa itu tidak akan bisa diperebutkan. Jadi sehebat apapun manusia menuntut kesalahan kita, asal kita punya ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan menjadi pengantar, membuat kita menjadi orang yang pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ibadah puasanya kita ini adalah ibadah puasa yang optimal. Ibadah puasa bukan hanya perut dan kerongkongan yang puasa, tapi mata, telinga, mulut, tangan, kaki juga ikut puasa. Anggota tubuh kita semuanya juga ikut puasa. Itu ikhwani rahimakumullah, daripada hal-hal yang bisa saya sampaikan ada di pertemuan pertama ini. Karena itu barangkali ada di antara antum yang ingin bertanya, maka saya akan buka pertanyaan. Saya sapa satu-satu. Tadi ada Mas Dani Mahendra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Dari Al-Bay Fresh, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang barangkali ada di antara antum pemirsa yang mau bertanya, sebisa mungkin akan saya jawab. Orang itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atasnya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Tidak ada penyambutan kita kepada Ramadan yang lebih baik daripada kita memperdalam ilmu agama, agar ibadah kita ini bukan hanya sah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak orang sekarang ini puasa sekedar puasa, jangankan diterima, sah aja belum tentu. Ada dari Inasul Inka, santri Miftahul Ulum, Ganjaran hadir Habib. Masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Ada yang lain mungkin dari Ngaji Sik, Masya Allah, terima kasih banyak. Assalamualaikum Habibana.
dari Marsford. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ismi Septi, Habib, nanti live-nya jangan lupa di save ya, insyaallah. Jadi nanti live ini mungkin akan diedit oleh teman-teman, jadi biar lebih untuk dipostingnya itu lebih bagus nantinya, kemungkinan begitu. Silahkan barangkali ada yang mau tanya sebelum saya akhiri dengan doa. Kalau memang tidak ada, memang sengaja saya buat agak singkat agar tujuannya adalah biar enggak bosan, kemudian biar enggak kan pembahasan fikih ini kadang-kadang panas ya, tujuannya adalah biar kita bisa istiqomah. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton siaran ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin, dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al qutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atfiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa ma'ninal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa'u 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.